Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saat ini saya berada di salah satu kandang entok yang ada di wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di sini ada puluhan entok jenis jumbo dan beberapa jenis yang lain yang nanti kita akan langsung berbincang dengan pengelola kandang. Kebetulan saya sudah bersama dengan pengelola kandang 78 Farm Sleman, Yogyakarta. Ini dia. Halo Mas, sehat Mas. selalu? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik Mas. Ini saya jauh-jauh ke Jogja ini Mas untuk melihat kandang 78 Farm. Terima kasih Mas. Silakan kenalan dulu Mas. Saya Alex 78 Farm Jogja. Saya di sini pengelola sebenarnya di kambing dan domba. Tapi kan Mas Bayu itu bos saya, dia kepengen pelihara mentok, tujuannya biar makan sisane kambing domba itu bisa dioper ke mentok. Oh gitu. Ya alhamdulillah bisa. Total populasi entok sekarang berapa yang dipelihara? 70-an. 70 ekor. 70 ekor. Jantan berapa? Jantannya sekitar 14-an, sisanya betina. Ini jenisnya apa aja Mas? Jumbo Blitar. Jumbo Blitar. Terus sama Rambonan ya? Rambonan. Ini sejak kapan mulai ternak entok ini kan sebetulnya di 78 Farm kan konsentrasinya di kambing ya? Iya. Tapi ini kemudian mencoba memelihara entok. Ini sejak kapan? Ini baru berjalan 4 bulanan Mas. 4 bulan? Ya. 4 bulan. Ya. Kita sebenarnya fokus di kambing domba. Tapi kita kan jalurnya integrated farming Mas. Kita udah berjalan di rumput, di pohon buah, pendamping ternak kambing domba, usaha yang lain. Kok kita mau nyoba ke mentok? Kan kita kan punya limbah dari pakan kambing dan domba, kalau pagi bisa kita buat makan. Oke. Berarti ini pakannya entok itu limbah dari kambing ya? Iya. Apa aja limbah dari kambing? Limbah dari kambing itu kebetulan kan kita pakan tambahannya ada pakai ampas jagung, ada ampas kopi, terus ada singkong digiling, terus ada rumput-rumputan. Kita bisa aplikasikan ke mentok yang nggak habis. Oh, jadi makanan yang tidak habis untuk kambing kemudian dikasihkan ke mentok begitu. Ya. Kandangnya menggunakan sistem sekat ini ya? Ya, Mas Bayu menggunakan sistem sekat Mas. Isinya ada yang 1 jantan 5 betina, 1 jantan 8 betina, ada yang 1 jantan hampir 10 betina. Oh gitu. Kita breeding. Oh, ini bergerak di bidang breeding ya, bukan pembesaran ya? Ya. Jadi total ada berapa petak ini Mas? Ini ada 5, banyak ya? 5 atau 6 itu. Yang ujung ya? Kandang angsa, kanan kiri total ada 10 petak. Ini kalau hujan becek enggak Mas? Kalau hujan alhamdulillah kita nggak becek Mas. Kita atur irigasinya di sini dekat kolam. Jadi airnya lari ke sana. Ada proses irigasinya ya? Udah diantisipasi. Oke. Terus kita alasnya pakai sekam, sekam dari gilingan padi, rambut. Mantap ini. Total luas lahannya cukup lumayan ya. Ya. Ini pagarnya tinggi-tinggi banget, berapa meter tuh Mas ini Mas? 1,5 meter ada enggak? 1,5 meter ini. 1,5 meter. Biar nggak pada terbang ya? Iya, terus masih dikasih jaring. Sekelilingnya itu ada jaring belakang itu ya? Iya. Ya. Selama 4 bulan mengelola entok jumbo ini Mas, sebetulnya apa tantangan yang dihadapi Mas? Kita pemula ya Mas, kita banyak dikendala Mas, kita nggak tahu, kita belinya kan langsung dari Blitar. Kadang kita nggak tahu harus dikarantina dulu. Kita kemarin ya banyak yang mati Mas. Oh gitu? Iya. Oh, berapa yang mati? Kalau nggak salah ada sekitar 20-an ekor Mas. Oh, banyak yang mati ya. Itu pertama kali mendatangkan? Iya, pertama kali mendatangkan, terus kedua ketiga kita sharing sama yang penjual. Harus proses karantina dulu, baru kita dulu buat kandang di depan, karantina 5-4 hari, baru masuk ke kandang utama. Itu dulu
waktu pertama kali mendatangkan dari Blitar berapa ekor? Dulu mendatangkan itu kita bertahap ya Mas. Oh bertahap? Bertahap. 10, kadang 7, kadang 5, kita bertahap. Tapi yang sempat mati itu 20 ekor. 20-an ekor. Wah ya lumayan. Hampir tiap hari itu 3, 2. Apa? Kena virus atau stres atau apa itu kira-kira? Nganu Mas, kayak matanya biru itu. Oh kena mata biru. Mata biru. Tapi satu kandang pernah ludes belum? Belum toh? Belum pernah, belum alhamdulillah pernah, ya? belum pernah. Belum pernah. Ya itu kalau beli langsung masuk kandang utama risikonya itu ya Mas. Ji. Tapi sekarang gimana? Dengan cuaca hujan kayak gini, kondisi kesehatan entok gimana? Aman Mas. Saya di pakannya tak kasih nganu tumbuhan kayak empon-empon itu. Oh, empon-empon. Ada jahe. Itu sama yang ngasih makan diuleknya diramu juga. Diramu juga. Empon-emponnya kayak jahe, kunyit, kunyit gitu ya. Kita tumbuk. Soalnya kita kan nanam di sawah ada. Oh, ya. Oke. Untuk pakan Mas, ini pakan entok ini kan limbah. Kira-kira berapa kilo itu? Pernah nakar enggak ini untuk 70 ekor ini berapa kilo? Kita nggak pernah nakar ya Mas. Soalnya limbah ya. Ya soalnya limbah. Misalnya pagi ini dikasih segini kok bisa habis ludes, besok ditambahin lagi. Gitu aja model. Itu berapa kali ngasih makannya? Sih 2 kali. Pagi sama sore jam 4. Ya. Itu limbah itu ada rumput juga berarti? Ada rumput juga. Ada rumput hijauannya, ya, ada rumput. sentra juga, ya. Ada jagung ada ya tadi ya? Jagungnya, ada jagungnya. Ada telo juga tadi ada. Ya? Jadi makanan yang tidak habis untuk kambing kemudian diberikan ke entok. Jadi tidak ada yang terbuang ya berarti ya? Mantap ini. Apa tadi itu apa? Pola peternakan seperti itu apa? Integritas farming. Integritas farming. Wah, mantap ini. Integritas. Jadi antara peternakan satu dengan bidang satu dengan bidang yang lain nyambung semua ya. Semua. Nah, ini perlu dicontoh ini teman-teman yang ingin menerapkan integritas farming di dunia peternakan karena potensi di desa sangat banyak ya Mas. Banyak sekali. Ada kambing, Mas. ada ayam, ada entok, ada sapi bisa diintegritaskan biar kemudian satu sama lain itu saling mendukung. Oke Mas, ini dari 70 ekor indukan jantan dan betina ini berapa yang sudah nelor dan barangkali sudah netes belum ini? Yang netes belum ada Mas. Kita yang angkrem itu, yang mengeram itu ada sekitar 12 induk ada ngeram. Yang mulai bertelur ada banyak. Yang baru mulai bertelur, telur 3, telur 4 ada. Kita belum ada yang netas. Oke. Itu per indukan rata-rata nelur berapa butir Mas? Yang di ngeram itu ada nelur 14. Ada 14. Ya. Soalnya gini, konon katanya kan kalau jumbo itu kadang jumlah telurnya sedikit, kadang 8, 9. Itu 14. Ada yang 14 berarti kualitas pakannya bagus ya? Ada 14. Ya. Ini rencananya dijual minti umur berapa kira-kira nanti? Kita malah kita mau menuin kandang dulu sebelah sana Mas. Oh jadi belum mau dijual belum dulu? Mau ada arah kejual dulu. Oh jadi mau diperbanyak dulu ya? Ya diperbanyak dulu kan sebelah sana itu masih kosong. Besok buat anak-anaknya geser ke sana. Mungkin kalau besok udah banyak ya kita main ke minti aja Mas. Gitu. Umur semingguan. Sambil coba ini Mas, ini kan apa ya, peternakan yang cukup modern lah. Bayu 76 farm itu kan 78 farm ini kan memang sudah cukup modern. Artinya coba nanti proses peternakan entok ini direkod ya, dicatat apa-apa. Umur sekian, pakannya berapa. Jadi biar nanti menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin ternak entok bisa datang ke 78 farm punyanya Mas Bayu di Yogyakarta. Sementara ini vaksin enggak Mas? Ini entok-entok jenengan Mas? Vaksin ya? Vaksin. Berapa kali sudah ini? Ini udah di sini 4 bulan itu udah 2 kali vaksin. Vaksin apa aja itu? Mas vaksin apa? ND? Vaksin ND, baru vaksin ND. Sama AI? Iya. Oke ya teman-teman, ini saya akan sedikit mengulas untuk pagarnya ini sekitar 1,5 meter ya Mas? 1,5 meter, ini satu petak kandangnya itu ukurannya berapa ini Mas? Ini satu petak ini. 3 kali 6 Mas? 3 kali 6 meter ya. Kemudian di sebelah sana itu tempat untuk istirahat. Istirahat dan mengeram.
Istirahat dan mengeram. Telur. Sebetulnya itu sangat pendek ya. Itu semeter mungkin ya, Mas? Nggak ada semeter ini. ada. Kalau panas banget, terik matahari bersinar ini ya lumayan panas sebetulnya. Tapi di sini Mas Kolamnya ngalir. Bayu ini, Mas Alek ini di sini ada kolamnya standby ya. Ini cukup bersih. Ini untuk pembersihan kolamnya berapa hari sekali? 2 kali sehari harus dibersihkan. 2 kali sehari harus dibersihkan. Jadi sangat bersih untuk ukuran mentok ini dan luar biasa ini. Kemudian untuk alasnya, Mas, untuk alasnya menggunakan sekam padi ya? Iya, sekam padi. Ini berapa kali diseset? Diseset. Kita 3 minggu kita ganti, Mas. 3 minggu kita ya, diganti. Kita pupuk ke rumput. Ganti yang baru, yang lama buat pupuk. Gitu. Oke. Jadi ini teman-teman, kandang mentok cukup modern ya. Cuman saya masih itu loh, Mas. Kok pendek sekali ini? Siap, besok dibenarkan. Enggak, maksudnya kalau di sini hasilnya bagus sih enggak masalah. Hasilnya bagus sih enggak masalah. Tapi menurut saya kok kayak diopen loh, Mas. Nah, awan kan kayak diopen. Apalagi itu asbes ya atasnya ya? Asbes dan karet atau karet. Karet. Ya kalau hasilnya bagus enggak perlu dirubah, Mas. Coba aja dulu. Gitu. Ya, yang namanya peternak satu dengan yang lain kan pengalamannya beda-beda, Mas. Jadi ada yang tinggi biar tidak terlalu panas. Kalau ini mungkin Mas Bayu konsepnya minimalis ya? Minimalis. Jadi tidak memakan tempat, kemudian bahan yang digunakan juga irit begitu. Ya. Ini kalau hujan, entoknya hujan-hujanan atau berteduh, Mas? Kebanyakan. Ada yang malah seneng hujan-hujanan, Mas. Ya? Iya. Malah seneng hujan-hujanan. Sepanjang tidak becek sih tidak masalah. Ini untuk kolamnya, airnya ini air apa? Air PDAM atau air sumur? Oh, sumur ya. Jadi tidak mengandung kaporit ya? Enggak. Ini sumur. Ya, kalau untuk ternak mengandung kaporit ya konon katanya sih kurang bagus ya kalau ada kaporitnya. Harus diproses terlebih dahulu kalau ada kaporitnya. Oke. Ini lokasi kandangnya teman-teman berada di pedesaan dan area persawahan ya. Area persawahan. Itu banyak tanaman. Ini Mas Bayu juga menanam aneka rumput untuk pakan dombanya. Nah, ini namanya integritas farming. Bisa ditiru teman-teman yang punya ternak kambing juga bisa meniru ya. Bisa, karena kan teman-teman yang punya kambing juga punya limbah. Bisa. Punya limbah rumput, limbah sisa pakan yang lain, tambahan yang lain bisa kemudian diberikan ke entok. Berarti gratis ya pakannya gratis, ya? Pak. Gratis. Asumsinya tidak ada pengadaan pakan khusus untuk entok? Enggak. Kita cuma beli paling buat minum aja, Vitacik. Kalau katul gimana? Kalau katul cuma sedikit, Mas. Sedikit ya? Sedikit sekali. Cuma buat moles saja ya. Ya, artinya memang tidak ada biaya khusus untuk pakan entok. Enggak. Ya, oke. Jadi ini nek iki punya anak ya badi kabeh toh. Kira-kira begitu karena nggak ada modal yang keluar gitu kan. Ini. Jadi memang peternak itu harus pandai-pandai memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita. Tidak kemudian waton punya modal, kemudian waton beli pakan, beli bibit. Kalau tidak memanfaatkan potensi lokal ya nanti bisa hancur, bisa rugi. Itu yang kemudian banyak komentar di YouTube saya itu yang mengatakan bisnis entok itu tipu-tipu lah, pakannya boros lah, kemudian banyak yang gagal ya karena memang tidak memanfaatkan potensi desa atau potensi yang ada di sekitar kita. Kalau kita bisa memanfaatkan limbah, kemudian bahan-bahan murah, kemudian diproses sehingga menjadi pakan yang bernutrisi yang baik, saya kira akan aman-aman saja dan baik-baik saja. Oke. Bisa lihat dombanya, Mas, ini. Atau contoh limbah yang dikasihkan untuk entok ini, Mas. Ini kandang kambingnya ini. Nah, ini. Seperti ini, Mas. Ini kan ada ampas jagung, ada singkong giling, ada dari sananya ada sentrat perah campuran sedikit. Ini ada hijauannya. Hijauannya apa itu? Pacong? Ini pacong hijauannya sama campuran indigo vera. Kita pakai kambing domba sini makannya rumput sama rambane indigo vera. Ini di silase atau segar? Enggak, ini segar. Kita giling ya.
Oh, kita dicoper ya. Seperti ini. Jadi rumput pakcoy juga bisa untuk entok ya? Bisa, yang penting dicacah, Mas. Dicacah. Oke. Nah, ini ada campuran-campuran ini yang bergizi, ada jagungnya, ada kulit kopi, ampas kopi, ya kan? jagung. Wah, ya mulya ki entoke. Kandungan nutrisinya sangat lengkap ini teman-teman. Ada hijauannya, ada protein nabati, hewaninya juga ada. Sentret ada atau ini? Tambahan sentretnya? Sentretnya ada. Mantap ini. Seperti ini. Jadi dulu nih kita buang, Mas. Oh, dulu ini dibuang ini? Iya, kita buang atau dibuang kemana dulu itu? Sawah, Mas, buat pupuk. Oh. Ya, terus Mas Bayu punya pikiran kok eman-eman, yuk coba kok jare mentoki mangane gampang gitu. Terus kita coba kasih makan kok bisa mau gitu loh. Oke. Nganu Mas, kalau memangnya kalau ini kayak gini, sisa kayak gini diolah lagi nggak bisa untuk kambing? Bisa tapi kurang begitu suka, Mas. Oh, sudah wis nganu ya? Iya. Kurang begitu suka. Bergairah ya makannya ya? Oh, alah. Kurang begitu suka. Berarti sehari dulu bisa buang sisa kayak gini berapa karung ini? 5 sampai 4 karung, Mas. Sehari? Iya. Wah, ya 5-4 karung. Ini pakan bergizi kok dibuang dulu 5 karung ya? Iya, sebagian dulu dibuang di lahan. Sekarang tak manfaatkan buat pakai endok sama ternak cacing, Mas. Mana cacingnya? Cacing di sini, Mas. Oh. Ini cacing. Ini cacing, Mas. Kita limbah tak cacing. Ini cacing ini. Oh, ini. Ini, Mas. Oh. Oh iya. Kita tanya apa iki? Boten ono, Mas. Ini limbah dari pakan itu tak buat makan endok sama cacing. Ya, cacingnya nggak berapa nih? Dijual? Cacingnya kita ada ikan, Mas, buat pakan ikan. Oh. Cacing tanah gitu? Iya, cacing tanah biasa, cacing merah. Wis. Kabeh di duwite kabeh sampean ya. Kabeh jadi duit iki. Kita punya semuanya cacing. Jadi uang. Pakannya dari limbah kambing domba. Yang lain buat masuk endok, yang lain masuk cacing. Mantap ini. Cacingnya buat pakan ikan. Kalau maggot belum bergerak juga? Malah seneng cacing ya. Malah seneng cacing ya? Gampang ya? Iya, gampang. Ini media cacing apa aja ini? Kotoran kambing? Kotoran kambing, terus pakai itu limbah-limbah rumput itu. Kita fermentasi dulu. Kemarin langsung udah umur berapa ya? Sebulan itu. Kita baru masukin cacing biar nggak panas. Ya. Rencana kan kandang mintinya di sini. Oh. Biar mintinya dia gimana di atas ini terus nanti kotorannya jatuh ke bawah gitu. Makan cacing. Oh, gitu. Ini kan banyak yang mengeram, Mas. Jadi nanti mintinya masuk sini. Ya. Terus kotorannya nanti di sini dimakan cacing kira-kira begitu. Iya. Jos ini. Integritas farming ya konsepnya. Jadi semuanya terhubung, semua tadi duit intinya ngono Mas. Integritas farming kabeh tadi duit. Oke. Ini kan banyak yang mengeram. Kandangnya udah disiap. Oke. Ini kandangnya juga mewah ini untuk minti ini, ya sih? Mewah ini. Tinggal ngasih lampu enggak ini? Ngasih lampu kira-kira ya. Perlu kasih lampu untuk penghangat anak entok nanti kalau sudah netas. Kambingnya berapa ekor sekarang, Mas, yang dipelihara, Mas? Yang di sini ada 300-an ekor, Mas. 300 ekor? Iya. 300-an ekor. Jamaknya di depan sana ya? Ya, sampai ujungnya. Coba yuk, Mas, lihat, Mas. Ini lokasi kandangnya panjang sekali. Besar ya. Karena ini Mas Bayu ini termasuk peternak yang sukses. Sayang nggak bisa ketemu ya kalau pas libur dia ya. Ya, Minggu. Liburan, jadi ini hari Minggu. Hari Minggu jadi Mas Bayu meliburkan diri untuk membersamai keluarga kira-kira begitu. Ini kandangnya sampai luas ujung. Panjang. Jenisnya domba ya, Mas? Kambing domba, Mas. Kambing domba ya? Ini. Ini untuk kambing pembesaran atau breeding, Mas? Ini domba saya breeding, Mas. Saya arah ke breeding semua. Kita lebih menuntun orang buat beternak. Gitu.
Jadi kapan-kapan saya pengen ternak kambing boleh belajar di sini ya? Siap. Kapan-kapan tak sinau ini apa belajar ternak kambing. Nah, ini lokasi kandang kambingnya ini. Kandangnya di kayu juga ini. Kayu, besi. Besi. Mantap ini. Wah, gede ini. Jenis apa ini, Kang? Ini Texel. Texel? Ya. Mantap. Lokasi kandang memang hanya di sini atau ada yang lain, Mas? Ada di beberapa, Mas, kandang produksi, tapi kalau tamu di sini. Di sini ya, untuk belajar. Ini berarti kandang di sini khusus untuk teman-teman yang ingin belajar ternak ya? Ya. Termasuk juga ternak kambing dan ternak entok ya. Nanti kalau teman-teman pengen belajar kambing, ternak kambing bisa di sini. Ini. Atau bisa lihat YouTube-nya Mas Bayu sudah jasa itu. Mas Bayu 78 Farm. Wah, ini kirim kemana aja Mas kalau kambing-kambing kayak gini Mas? Kita online Mas, kita paling jauh online, baru ya? Gorontalo Utara. Gorontalo Utara? Ya paling jauh, sama Tanah Karo ini paling jauh. Kalau sekitar Jakarta Jawa Timur hampir tiap minggu itu bisa 3-4 kali pengiriman. Mantap lah. Ke Gorontalo berarti pakai apa? Truk Mas. Transportasinya? Truk. Kayak kapal? Iya, kapal. Oke Mas Alek, terima kasih ya sudah berbagi informasi. Semoga ternak kambing dan ternak entoknya bisa lancar dan sukses. Amin. Amin, amin. Oke, matur suwun, matur suwun. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way.